Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 233. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di sana sangat-sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Kincen ini sangat hebat. Lalu semuanya sangat berterima kasih kepada Kincen. Karenanya mereka akhirnya bisa menghela napas lega dari ancaman binatang hantu itu. Lalu Kincen berkata, "Kalian dapat tenang, selain dua binatang hantu itu, tidak ada lagi binatang lainnya. Sekarang kalian bisa pergi dengan aman." Banyak ucapan terima kasih dilontarkan kepada Kincen. Lalu mereka pun pergi dari sana. Setelah itu Kincen dan budak hitam juga bergegas pergi menuju kedalaman rawa maut hitam di bawah petunjuk arah budak hitam. Setelah Kincen pergi, orang yang masih di sana berkata, "Bagaimana anak ini bisa menemukan lokasi dari binatang hantu? Bahkan seseorang di ranah Wujun tidak bisa melakukannya. Bagaimana anak muda ini melakukannya?" Pada saat ini di bawah petunjuk arah budak hitam, Kincen bergegas menuju reruntuhan kuno rawa maut hitam. Shin beralih kepada rombongan kamar dagang Gupeng yang baru sampai di rawa maut hitam. Kemudian mereka dipecah menjadi beberapa tim. Setiap tim dipimpin oleh seorang master dari kamar dagang Gupeng. Nampaknya mereka lebih mengutamakan keselamatan. Lalu setelah persiapan sudah selesai, mereka akhirnya pergi menuju kedalaman rawa maut hitam untuk mencari harta karun. "Wakil Presiden Liu Jie, apa yang akan kita lakukan kepada kedua orang itu? Mereka telah memasuki rawa maut hitam sebelumnya," ucap Jimoksin. Kedua orang yang dimaksud Jimoksin pastinya adalah Kincen dan budak hitam. "Jimoksin, kamu jangan khawatir karena mereka telah masuk ke rawa maut hitam. Saya pasti dapat melacaknya," ucap Liu Ze. Lalu Liu Ze berkata lagi, "Kamu jangan memikirkan hal ini. Lebih baik fokus kepada orang-orang yang memasuki rawa maut hitam dengan jalur teleportasi kita. Jika mereka menemukan harta karun yang berharga, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Jimoksin mengangguk. "Tenang tuan, semuanya sudah saya persiapkan," ucap Jimoksin. "Bagus." Liu Jie mengeluarkan sebuah kompas lalu menuju ke kedalaman rawa maut hitam. Shin beralih kepada Kincen. Pada saat ini di bawah petunjuk budak hitam, Kincen melesat menuju reruntuhan kuno. Akan tetapi setelah setengah hari perjalanan, Kincen merasakan racun di rawa maut hitam semakin kuat. Dan secara bersamaan banyak tanaman obat di sekitarnya. Kincen juga mengambil beberapa tanaman obat yang dibutuhkannya. Dan pada saat ini setelah masuk semakin dalam, Kincen merasa racun di rawa maut hitam telah menyerang dirinya. Alhasil Kincen berpikir untuk secepatnya memurnikan sebuah pil detoksifikasi di sini. Namun di saat Kincen akan duduk dan memulai pemurnian, tiba-tiba sesosok monster berbentuk cacing raksasa mengaung. Itu adalah seekor binatang darah yang menakutkan, dikenal dengan nama binatang darah naga lumpur. Bentuknya seperti lintah yang sangat besar, memiliki lubang mulut yang sangat lebar, dipenuhi dengan gigi yang tajam. Binatang itu meraung seketika. Kekuatan hisap yang kuat langsung ingin menghisap Kincen. Mendapati hal itu, Kincen menampilkan pedang karat dan langsung menebas ke arah binatang itu. Tidak disangka, pertahanan binatang itu lumayan kuat. Pedang Kincen tidak berpengaruh apapun kepadanya, hanya membuat goresan kecil di kulitnya. Binatang itu kemudian menyemburkan sebuah cairan dari mulutnya. Hal-hal yang terkena oleh cairan itu langsung berkorosi. Lalu Kincen tidak basa-basi lagi dan langsung menampilkan labu hitamnya. Seketika semut pemakan ki dan serangga api langsung menyebar ke arah binatang itu. Seketika binatang darah naga lumpur itu pun mati digerogotinya dan hanya meninggalkan sebuah kristal. Nampaknya kristal itu adalah inti monsternya.
Lalu Qin mengambil kristal itu. Sesaat kemudian Qin mulai duduk dan memulai penyulingannya untuk memurnikan sebuah pil detoksifikasi. Sebuah tungku dikeluarkan Qin. Beberapa tanaman obat yang diperoleh Qin dari rawa maut hitam dan beberapa tanaman obat dari cincin penyimpanan setan kembar Ambai juga dikeluarkan. Secara acak langsung dimasukkan ke dalam tungku. Setelah aromanya semakin kental, Qin juga memasukkan inti kristal binatang darah naga lumpur ke dalam tungku. Kemudian terus disempurnakan dan dibakar oleh api iblis King Lian. Budak hitam hanya melihat dari samping. Dia sama sekali tidak mengerti dengan cara pemurnian Qin. Dan di saat berikutnya Qin sudah berhasil memurnikan pil detoksifikasi. Lalu 12 pil detoksifikasi muncul. Qin lalu memberikan budak hitam 6 pil detoksifikasi. Budak hitam, makanlah ini satu dulu. Tapi tuan, saya sudah meminum pil detoksifikasi sebelumnya, ucap budak hitam. Budak hitam, cepat telanlah pil ini, jangan banyak tanya. Lalu budak hitam akhirnya menelan pil itu. Namun di saat pil itu telah masuk ke dalam perutnya, tiba-tiba sebuah rasa sakit yang tajam langsung menyebar dan ini sangat menyakitkannya. Budak hitam lalu berkata, Qin, apakah kamu meracuniku? Qin menjawab, jika aku ingin membunuhmu, aku dapat dengan mudah melakukannya, tidak perlu repot-repot meracunimu. Walaupun sedikit sakit, budak hitam lalu duduk dan dengan tenang menyerap esensi pil itu. Lalu Qin juga mulai memakan pil itu. Dia langsung duduk dan menyerap esensi pil itu. Sesaat berikutnya budak hitam akhirnya selesai menyerap pil itu. Seketika rasa sakit di tubuhnya menghilang dan dia merasakan tubuhnya sangat nyaman. Sebelumnya dia merasa tekanan dari aura racun rawa maut hitam. Namun setelah meminum pil ini dia merasakan sangat jauh berbeda. Sesaat berikutnya Qin juga telah selesai menyerap esensi pil itu dan membuka matanya. Budak hitam berkata, Qin, pil detoksifikasi yang kamu murnikan efeknya benar-benar sangat bagus. Ya, ini pil detoksifikasi khusus yang dibuat setelah melihat susunan racun di rawa maut hitam. Budak hitam sedikit terkejut. Jelas pil detoksifikasi yang ia beli dengan pil detoksifikasi yang dimurnikan Qin efeknya sangat jauh berbeda. Qin lalu berkata, ayo pergi. Mereka pun melesat pergi dari sana. 2 hari kemudian mereka akhirnya sudah mendekati reruntuhan kuno. Budak hitam berkata, Qin, reruntuhan kuno berada beberapa mil di depan kita. Dulu pas saya memasuki tempat itu ada sebuah formasi yang menutupinya. Nampaknya sudah ada orang yang ke sana. Saya harap orang itu belum menemukannya. Ayo pergi. Mereka berdua pun langsung melesat menuju reruntuhan kuno. Setelah beberapa saat perjalanan, mereka sudah hampir sampai di reruntuhan kuno. Namun tiba-tiba Qin merasakan ada sesuatu hal yang salah. Qin memperhatikan sekitarnya, lalu kekuatan spiritualnya langsung menyapu ke sekeliling. Dan sebuah bayangan samar-samar muncul. Qin menghela napas. Ternyata binatang hantu. Qin langsung menampilkan pedang karat dan langsung menebas ke arah binatang hantu. Seketika suara raungan kesakitan terdengar. Hahaha, ternyata binatang hantu. Bagus, saya ingin memperkuat spanduk setan langit, ucap budak hitam. Ada sekitar 5 sosok binatang hantu. Budak hitam nampak bersemangat dan langsung menampilkan spanduk setan langit. Cahaya kabut hitam spanduk setan langit langsung menyelimuti kelima sosok binatang hantu. Namun di saat budak hitam sedang sibuk dengan binatang hantu itu, tiba-tiba di saat bersamaan Qin merasakan sebuah mata sedang menatapnya dan akan melancarkan serangan kepadanya. Sesaat berikutnya perasaan ini sangat kuat, sepertinya sebuah sosok akan menerkamnya dari belakang. Menyadari kalau ini bukan hanya perasaan belaka, Qin tidak main-main. Dia langsung menampilkan teratai api iblis King Lian. Seketika api hijau langsung melindunginya. Dan benar saja ada sesosok monster berwarna merah yang akan menerkam Qin dari belakang. Untungnya kekuatan persepsi Qin sangat tajam dan langsung menampilkan api iblis King Lian. Setelah melihat api iblis King Lian, monster merah itu juga nampak ketakutan dan mundur. Melihat ada monster lainnya di belakang Qin,
budak hitam langsung memacu spanduk setan langit ke arah binatang hantu merah itu. Cahaya kabut hitam spanduk setan langit langsung menyelimuti monster itu. Namun hal yang tidak terduga terjadi, yang mana setelah diselimuti cahaya kabut hitam spanduk setan langit, monster merah itu masih dapat berjuang dan segera lepas dari pengekangan spanduk setan langit. Budak hitam terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin? Ini baru pertama kalinya budak hitam melihat setelah terjebak oleh spanduk setan langit, dia masih bisa meloloskan diri." Itu menunjukkan bahwa binatang hantu merah itu sangat kuat dibanding binatang hantu lainnya. Melihat itu, Qin langsung mendesak api iblis King Lian dan langsung menyerang binatang hantu merah itu. Spanduk setan langit juga didesak semakin kuat. Di bawah desakan kombinasi api iblis King Lian dan spanduk setan langit, binatang hantu merah itu menjerit kesakitan dan seketika langsung tewas. Lalu diserap oleh spanduk setan langit, hanya menyisakan kristal merah darah. Setelah menyerap binatang hantu merah itu, spanduk setan langit bahkan nampak menjadi lebih menakutkan. Budak hitam juga merasakan bahwa dia semakin sulit mengendalikan spanduk setan langit. Qin lalu berkata, "Spanduk setan langit ini adalah senjata suci sekte setan darah. Walaupun ini hanya tiruan, akan tetapi itu sepertinya disempurnakan ribuan tahun yang lalu. Setelah menyerap sejumlah besar energi jahat, kekuatannya akan semakin kuat. Jika kamu tidak meningkatkan kekuatanmu sendiri, perlahan-lahan spanduk setan langit akan mengendalikanmu. Makanya jika tidak dalam keadaan terdesak, lebih baik jangan menggunakan spanduk setan langit." Mendengar ini, budak hitam mengerti dan menganggukkan kepalanya. Qin lalu mengambil kristal darah merah dan hitam dan bergumam, "Sebenarnya binatang hantu seperti apa itu? Tubuhnya bahkan meninggalkan inti kristal. Apakah itu sejenis binatang darah?" Qin dia tidak memahaminya, namun Qin tidak memikirkannya lagi dan langsung pergi dari sana. Sesaat berikutnya, Qin tiba-tiba berhenti dan ekspresi wajahnya seketika berubah. Dalam persepsi jiwanya, Qin merasakan dua sosok manusia melesat dengan cepat menuju ke arahnya. Dan salah satunya memiliki kekuatan yang kuat. Jelas, dia adalah seseorang di ranah Wu Jun. Qin berkata kepada budak hitam, "Ayo cepat pergi, ikuti aku." Dengan cepat mereka pergi dari sana dan bersembunyi. Budak hitam bertanya, "Qin, ada apa?" Qin menjawab, "Shut, diam, jangan bicara." Qin lalu memasang formasi persembunyian di sana. Formasi itu pun muncul. Namun Qin merasa ini belum cukup, lalu menambahkan beberapa formasi lagi. Sebuah genangan air muncul. Lalu dengan satu segel tangan, air itu terbelah. Qin dan budak hitam langsung masuk ke dalam air itu. Seketika air itu pun kembali seperti semula. Pada saat mereka telah bersembunyi dengan sangat rapi, dua sosok orang muncul di sana. Di dalam persembunyian, Qin berkata, "Ternyata itu adalah Jimoxin dan Liu Ze dari kamar dagang Gupeng." Qin lalu bergumam, "Tidak mungkin mereka hanya sekedar lewat. Mereka pasti sedang menargetkanku." Budak hitam juga bergumam, "Ternyata mereka." Budak hitam paham dengan kekuatannya sendiri dia tak akan mampu mengalahkan Liu Ze. Perbedaan kekuatan antara Wu Zhong dan Wu Jun sangat besar meskipun dia menggunakan spanduk setan langit.